Apakah ayat-ayat tentang Trinitas ada di dalam Alkitab? Jelas ada. Kita dapat membaca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Di situ tertulis, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dalam perintah Tuhan Yesus di ayat ini, jelas dinyatakan tentang pribadi Allah, Trinitas Allah, yaitu Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kalau kita membaca dan memperhatikan Alkitab, maka kita akan menemukan berbagai ayat yang menunjukkan tentang realitas Trinitas Allah. Dimulai dari Kejadian 1 ayat 1-3, di situ dinyatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam 3 ayat pertama dari Alkitab, jelas kita dapat melihat Trinitas Allah. Disebutkan di sini Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada kata roh Allah, dan berfirmanlah Allah. Ada Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Allah. Ketiganya adalah pribadi Allah yang satu. Dalam Kejadian 1 ayat 26, juga kita baca di situ, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sini menunjukkan Trinitas Allah. Kata kita di sini tidak merujuk kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, tidak. Tapi merujuk kepada pribadi Allah, Trinitas Allah. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8, di situ tertulis tentang Allah yang berjalan-jalan dalam wujud yang kelihatan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Apakah ketika Tuhan Allah berjalan-jalan di Taman Eden, maka sorga kosong? Tentu tidak, sebab Allah itu maha hadir. Tapi kehadiran Allah dalam Taman Eden, dalam rupa yang nampak secara lahiriah, menunjukkan salah satu pribadi Allah yang bisa dipegang, dilihat oleh mata, dan dirasakan oleh manusia. Dalam Kejadian 32 ayat 28, di situ tertulis, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dalam ayat ini kita juga melihat pribadi Trinitas Allah. Pribadi yang bergumul dengan Yakub adalah pribadi Allah sendiri. Dan di sini pribadi Allah itu menyatakan kepada Yakub bahwa engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Tuhan menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Dalam Mazmur 14 ayat yang kedua, di situ tertulis Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Di ayat ini kita melihat pribadi Allah yang ada di sorga, yang berkuasa, yang berdaulat. Tapi di dalam ayat yang lain, misalnya dalam Yesaya 61 ayat 1, di situ tertulis, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jelas di sini disebutkan pribadi ketiga dari Allah, yaitu rohnya, roh Allah yang ada di dalam Nabi Yesaya. Dan Roh Kudus itulah yang ada juga di dalam kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat lainnya yang menyebutkan tentang Trinitas Allah kita temukan dalam Matius 3 ayat 16-17. Di situ tertulis, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam ayat ini jelas Trinitas Allah dinyatakan. Ada Allah di sorga, ada Allah di bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan ada Roh Allah. Dalam Yohanes 1
ayat 1 dan ayat 14. Di situ tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di ayat ini kita membaca adanya dua pribadi Allah, yaitu Sang Firman dan Bapa. Firman itu menjadi manusia. Jadi ada dua pribadi yang dinyatakan di dalam ayat ini, selain pribadi Roh Kudus yang dinyatakan dalam ayat yang lainnya. Dan kita juga dapat mengetahui bahwa pribadi Bapa dan Anak itu adalah satu. Dalam Yohanes 10 ayat 30 Tuhan Yesus katakan, Aku dan Bapa adalah satu. Ayat yang lainnya, Yohanes 14 ayat 16-17. Di situ tertulis, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam ayat ini, sangat jelas ada tiga pribadi Allah, yaitu Trinitas Allah, yaitu Bapa, Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang disebut dalam ayat ini sebagai Roh kebenaran. Kita perhatikan lagi Yohanes 14 ayat 9. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Di sini Tuhan Yesus menyatakan akan pribadi Allah, Bapa dan Anak yang adalah satu. Yang melihat Yesus, melihat Bapa. Sebab Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Dan pribadi Roh Kudus pada hakikatnya adalah satu dengan pribadi Yesus Kristus. Karena dalam Matius 28 ayat yang ke-20 Tuhan Yesus katakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita bandingkan dengan ayat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Di situ tertulis bahwa Roh kebenaran akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Masih ada banyak ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang Trinitas Allah, dan kita akan menemukannya dengan mudah kalau kita membaca Alkitab dan memahaminya dengan benar. Demikianlah jawaban atas pertanyaan ini. Sampai jumpa dalam Alkitab menjawab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.